Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Kewirausahaan kelas C Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang beranggotakan Ni'imah Afifah, yaitu saya sendiri, Zaza Zudistira, Muslihatun Sukaina, Kurnia Andi Susiantio, Kuncoro Jatiningrum, dan Siti Badriah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan atau bisnis modal Canva. Nah, nama dari bisnis kami sendiri yaitu bidang fashion. Kenapa dinamakan bidang fashion? Ya karena bisnis yang kami jalankan ini ada di ranah fashion atau pakaian. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai bisnis plan kami akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi, teman-teman bisa menyimak video kami sampai selesai. Nah, sebelum melanjutkan ke inti pembahasan, apa saja sih yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini? Yaitu yang pertama ada value propositions atau nilai produk yang akan kami tawarkan kepada konsumen. Yang kedua ada customer segment atau siapa saja sih para konsumen yang akan kami targetkan dalam bisnis kami ini. Kemudian ada channel, yaitu bagaimana bisnis kami berpromosi untuk mempromosikan bisnis kami. Selanjutnya ada customer relationship atau bagaimana kami mempertahankan minat konsumen pada bisnis kami ini. Selanjutnya ada revenue streams atau bagaimana kami bisa mendapatkan pemasukan. Dan selanjutnya ada key resources atau sumber daya apa saja yang kami butuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Dan selanjutnya ada key partner atau siapa pemasok untuk mendukung bisnis kami. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang kami jalankan. Dan yang terakhir ada cost customer atau pengeluaran modal yang kami keluarkan. Baik, saya akan memulai ke pembahasan inti yang pertama, yaitu mengenai value propositions atau nilai produk yang kami tawarkan. Nah, karena nama bisnis kami adalah bidang fashion, jadi produk yang kami tawarkan adalah pakaian. Jadi di sini kami menyediakan berbagai macam model pakaian seperti kemeja, tunik, jilbab, blus, dan masih banyak lagi. Dan untuk produknya sendiri, kami mengambil produk-produk yang diminati oleh konsumen atau model yang lagi membuming. Kemudian jangan khawatir mengenai bahan-bahan produk yang kami jual, tentunya kami memilih bahan yang nyaman untuk dipakai. Dan untuk mendapatkan produk kami bisa didapat melalui online shop. Kami di sini menggunakan Shopee. Ada juga sistem COD, tetapi khusus sistem ini hanya diberlakukan di daerah Salatiga saja, dan ada juga sistem ekspedisi. Nah, mengenai harganya sendiri, kami mematok harga yang sangat terjangkau agar produk kami dapat dibeli dari kalangan manapun. Kemudian selanjutnya yaitu customer segment, yaitu menentukan target pasar yang tepat atau siapa saja sih konsumen yang kami targetkan dalam bisnis kami ini. Yaitu yang pertama ada mulai dari kalangan remaja sampai orang dewasa. Jadi di toko kami ini tidak hanya menyediakan pakaian untuk kalangan remaja saja, tetapi juga ada untuk orang-orang dewasa. Dan juga di toko kami ini tidak hanya menyediakan pakaian perempuan, tetapi juga ada juga pakaian laki-laki seperti jeans, kemeja, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu channel ataupun saluran yang dapat membantu kita untuk mempromosikan produk yang kita tawarkan. Di sini kita menggunakan dua channel, yaitu berupa yang pertama yaitu berupa media sosial ataupun medsos. Medsos di sini yang kita gunakan yaitu berupa Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Adapun yang selanjutnya yang kedua yaitu marketplace. Marketplace di sini yang kita gunakan yaitu berupa Shopee. Customer relationship adalah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen atau pelanggan yang telah ada dengan cara pengelolaannya agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor atau penjual yang lain. Yang selanjutnya yaitu customer relationship, atau bisa disebut juga dengan hubungan konsumen, yaitu melayani chat dengan baik dan fast respon. Contohnya, apabila ada pembeli yang ingin menanyakan hal mengenai barang yang kita jual, maka kita harus layani dengan baik dan
cepat. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua yaitu menerima komplain customer dengan baik. Apabila pelanggan ada yang merasa tidak puas atas barang yang telah kita jual, maka kita sebagai penjual harus menanggapinya dengan serius. Yang ketiga, mengupload model-model fashion, yaitu mengupload barang yang kita jual sesuai dengan aslinya. Jangan dibuat-buat yang bagus nanti pas yang dikirim tidak sesuai. Yang selanjutnya yaitu mengupload testimoni pembeli, yaitu seperti menunjukkan slip pembelian dari pembeli sebelumnya, supaya pembeli yang akan memesan barang kita tidak ragu kepada kita. Yang terakhir adalah mengadakan giveaway atau diskon, yaitu semisal kita sudah berjualan selama 1-3 tahun gitu, misal udah banyak untung, untuk menambah daya tarik konsumen, kita bisa melakukan giveaway atau memberi hadiah serta diskon-diskon yang cukup menarik untuk menarik pembeli agar memborong penjualan kita. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revenue stream. Revenue stream sendiri berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan atau dikelola. Nah, aliran dana yang dimiliki perusahaan sendiri berkaitan dengan dari mana dana itu berasal, seperti produksi penjualan, investasi penjualan aset, dan sebagainya. Di dalam bisnis model kanvas yang berupa revenue streamnya itu berupa tabungan milik pribadi sama keuntungan. Nah, tabungan milik pribadi itu sejumlah 1 juta rupiah, itu modal awal, atau bisa lebih dan bisa kurang juga. Itu untuk modal pengoperasian, modal dan lain-lainnya. Lalu ada keuntungannya itu adalah sebesar 10% per item. Jadi keuntungannya itu 10% dari setiap penjualan satu barang atau satu item. Yaitu key research. Key research yaitu daftar sumber yang dapat kita gunakan. Di sini kita mempunyai karyawan yang bisa membantu dalam hal packing, dalam hal membantu pemasaran, dan dalam hal membantu yang lainnya. Kita juga mempermudah untuk mempermudah jangkauan dan pemasaran ataupun penelusuran. Kita juga mempunyai website tersendiri, di mana website ini dapat kita gunakan untuk membantu customer untuk pembelian ataupun transaksi yang lainnya. Dalam hal penyediaan barang, kita juga mempunyai gudang. Gudang di sini yaitu guna membantu penumpukan barang. Untuk pengiriman barang, kita juga menyediakan transportasi yang dapat mempermudah karyawan untuk pengiriman. Untuk mempermudah pekerjaan, kita juga menggunakan alat komunikasi yang berupa handphone. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key partner atau partner kunci. Nah, key partner itu sendiri adalah pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activities. Hal itu bertujuan untuk mengoptimasi operasi dan risiko bisnis. Nah, salah satu dari key partner kita itu adalah reseller. Jadi dari kita itu bagaimana caranya bisa mencari reseller kayak gitu, bisa menarik perhatian reseller, mencari reseller sebanyak-banyaknya kayak gitu. Yang kedua yaitu ada supplier. Nah, di sini gini, misal kita kan menjual seperti kemeja, blus, rok, jilbab kayak gitu. Nah, kita itu ambil dari supplier kita terlebih dahulu, baru nanti kita jual lagi. Nah, supplier kita itu dari 3 toko. Yang pertama yaitu ada Diamond Store, yang kedua Monochrome Store, dan yang ketiga yaitu The Hijab Homemade.
Jadi kita nanti ambil dari toko itu, lalu kita jual lagi, kita posting, kita jual lagi kayak gitu. Selanjutnya yaitu ada ekspedisi. Nah, di sini misal ada customer yang meminta untuk dikirim atau mereka ordernya lewat Shopee. Nah, jadi kan itu nanti memerlukan jasa pengiriman. Nah, jadi kita memerlukan ekspedisi tersebut. Nah, nanti di ekspedisi itu misal kita ngasih pilihan untuk customer kita mau pilih ekspedisi apa, JNT, JNE atau yang lain kayak gitu. Nanti mungkin mereka memilih yang ongkirnya lebih murah kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada karyawan. Nah, terkadang ada juga yang tidak membutuhkan karyawan karena mereka bisnisnya baru berjalan dari nol, dari kecil kayak gitu. Nah, mungkin misal nanti sudah berjalan orderan sudah mulai masuk banyak atau bisnis mulai berkembang kayak gitu, orderan membludak kayak gitu, misal atau pas ada sale, ada diskon, pasti kan tertarik mereka order. Nah, banyak orderan yang masuk, jadi kadang mereka meminta hari itu juga untuk dikirim. Jadi terkadang kita kalau sendiri itu tidak bisa untuk melakukannya, jadi kita membutuhkan karyawan 1 atau 2 atau bahkan 3 kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kayak activities atau aktivitas yang dijalankan. Kayak activities itu adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Nah, kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan value proportion. Nah, untuk kayak aktivitas atau kegiatan sehari-hari kita dalam berbisnis gitu, itu apa saja sih, dimulai dari mana dan sampai mana kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu ada mempromosikan melalui media sosial. Jadi misal kita kan menjual seperti pakaian kayak gitu, fashion. Nah, kita ambil gambar itu, jadi misal ada barangnya langsung, kita bisa foto langsung gitu, terus kita edit semenarik mungkin bagaimana biar pembeli itu tertarik. Nah, setelah itu kita promosikan lewat sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook atau yang lain. Nah, nanti di situ dikasih keterangan atau bahkan dikasih harga langsung juga nggak apa-apa, biar nanti pembeli bisa mempertimbangkan harganya. Oh, harganya segini gitu. Jadi bagaimana kita bisa menarik perhatian pembeli, bisa menarik pembeli itu agar bisa membeli produk kita kayak gitu. Nah, aktivitas yang kedua yaitu ada packing. Nah, mungkin setelah ada orderan masuk, kita kan pasti packing bagaimana kita mempacking produk tersebut dengan sebaik mungkin. Dikasih kardus, dikasih kartu ucapan, atau pokoknya kan biasanya kita bagaimana kita packing barang tersebut dengan sebaik mungkin biar para customer senang melihat packing tersebut, biar tertarik kayak gitu. Nah, dan misal dikirim kayak gitu ya, nanti kita kirimnya pakai pengaman yang lengkap. Jadi barang sampai di tempat tujuan gitu nanti aman gitu nyampainya. Nah, yang ketiga yaitu ada COD. Nah, misal dari customer kita, pembeli kita itu meminta kita untuk sistem COD, misal jaraknya lebih dekat. Nah, misal jarak segini masih dalam tidak ada ongkir. Nah, mungkin mereka memilih sistem COD kayak gitu. Nah, kita harus mengikuti permintaan pembeli tersebut gitu sehariannya. Misal ada yang minta COD, nah kita tinggal atur waktu kapan bisa COD kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu pengiriman melalui ekspedisi. Jadi misal nanti orderan masuk ada di Shopee, WhatsApp atau apa gitu, misal customer atau pembeli minta dikirim, nanti kita kirimnya bisa melalui ekspedisi itu. Jadi kita mengantarkan ke kita packing, habis packing kita terus cek barang-barang tersebut,
Terus nanti kita kirim ke ekspedisi yang mereka pilih. Jadi kita mengirim ke ekspedisi kayak gitu. Kalau nggak bisa, terkadang kurirnya juga bisa ngambil barang di tempat kita kayak gitu. Tergantung dari kitanya bagaimana kayak gitu. Sekian dari penjelasan itu. Nanti selanjutnya akan dijelaskan dari Yang selanjutnya yaitu cost struktur atau struktur biaya. Cost struktur merupakan kolektif dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Cost struktur pada dasarnya adalah hal penting dan telah seharusnya dilakukan, terutama sang bagian keuangan pada suatu bisnis atau perusahaan. Dengan menggunakan adanya cost struktur, maka kedepannya perusahaan mampu melakukan pengontrolan terhadap aneka macam divisi dan melakukan upaya efisiensi dalam hal pengeluaran. Dalam bisnis kami membagi menjadi struktur biaya menjadi dua, yaitu yang pertama biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat ditelusuri secara langsung atas pemakaian setiap sumber daya. Contohnya yaitu dalam hal biaya gudang penyimpanan barang. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung, merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung atas pemakaian sumber daya. Contohnya dalam hal gaji karyawan dan website. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.